Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh wa ja'alat dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada pada hari yang ke-19 nanti malam. Ya, berarti puasa ini semakin hari semakin menipis. Lailatul Rahmah hari pertama sampai 10 telah kita lewati. Kita sudah berusaha memohon minta kepada Allah rahmatnya. Puasa kita laksanakan, sholat kita laksanakan, semuanya kita gunakan. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai satu saja cirinya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu datang kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kemudian malam ke-11 sampai ke-20 itu Lailatul Maghfirah. Ya, nanti malam akan kita akhiri malam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hambanya yang disebut di dalam hadis dan doa yang diajarkan kepada sahabatnya oleh Nabi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Muttafaqun alaih. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak sekali, tidak bisa saya hitung ya Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku, kezalimanku yang banyak dan luar biasa itu. Illa anta, kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik, pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu malam Lailatul Maghfirah. Ya insyaallah mulai malam Ahad ya kita akan masuk ke malam 20 terakhir, disebut dengan Lailatul Itqum Finnar. Ya, malam yang dibebaskan manusia dari neraka. Ya, itu akan kita minta. Ya, dengan cara siapa yang mampu untuk datang beriktikaf, mari kita beriktikaf menurut kemampuan kita. Ya, kita bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang terakhir ini kita bahas tentang khalaqal insana min 'alaqah, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Saya sudah sebutkan bagaimana susunan alaqah itu dari nutfah. Nutfah itu berasal dari makanan minuman, ya. Kemudian dia menjadi sulala atin, ya, menjadi fitrah,
Ya, Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah menjadi manusia, kita kembali ke dalam surat Al-Mu'minun. Ya. Di sana dikatakan tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah sampai fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa, sebaik-baik keadaan, sebaik-baik warna. Hanya kita manusia. Hewan-hewan tidak sama, jin tidak sama, setan tidak sama. Ya. Kalau setan itu diciptakannya min naris samum, dari api yang bercampur asap. Api yang bercampur asap, penat hitam pekat. Ya. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Ya. Nah, dengan demikian maka manusia itu berada dalam keadaan fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratullah. Semua manusia yang hadir di dunia ini fitrah. Fitrah dinullah. Fitrah jismiyah atau jasmaniyah. Suci dia, manusia. Nah, kesucian ini Allah Subhanahu wa taala menitipnya kepada orang tua. Kesucian ini bagaimana cara menitipnya? Kita lihat dalam Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kita sudah sebut kemarin di dalam surat Az-Zumar ayat 7 kan? Khalaqakum ya khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Kamu diciptakan di dalam perut ibumu, diletakkan dalam 3 lapis. Ada rahim, selaput rahim, ada kegelapan rahim. Begitu manusia diajarkan Allah tentang penciptaannya, agar dia tidak melupakan jasa ibunya, tidak melupakan jasa bapaknya. Ya. Betapapun hebat kamu, sekarang kamu suap ibu, kamu kasih makan ibu bapakmu, kamu tidak punya hak untuk membentak dan memarahinya, karena itu durhaka dan dosa besar. Coba bayangkan. Ya, 1 kali tarikan air susu ibu ketika kita netek, seluruh dunia ini tidak bisa kamu bayar jasa ibu itu. Jangan kita mentang-mentang kita yang kasih makan, kasih pakaian, kasih hidup orang tua, lalu kita semau-maunya kita. Apalagi mereka sudah dalam keadaan tua, dalam keadaan uzur. Ya. Allahu ya'lamu fi nufusikum. Allah tahu isi hatimu dalam kamu pelihara bapak ibu. Allah tahu, kamu tidak bisa sembunyi. Kamu tulus, kamu ikhlas, kamu mau harap hartanya, kamu mau harap apa? Allah tahu. Tidak bisa kamu sembunyi. Fa'aqim wajhaka lid-din. Hadapkan hati ke agama ini dengan benar dan dengan lurus. Ya. Nah, Allah sudah kita jelaskan kemarin. Nah, ada titipannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ad la'allakum tashkurun. Ya. Ingatlah ketika kamu dikeluarkan dari rahim ibumu, kamu tidak memiliki pengetahuan apapun kecuali Allah menitipkan 3 amanat pada diri kamu semua. 1, penglihatan, 2, pendengaran, 3, hati.
agar kamu dapat mensyukuri dengan baik. Kenapa Bapak-bapak? Hati, penglihatan dan pendengaran ini titipan. Dia kosong, dia bersih, dia putih bagaikan cahaya rembulan purnama. Dia bagaikan kain putih yang bersih. Dia bagaikan meja lilin yang kalem dan bersih. Dia bagaikan kertas putih. Itu yang dititip oleh Allah kepada kita, penglihatan mata dan hati ini. Lalu kita orang tua yang akan melukis matanya, melukis pendengarannya, melukis hatinya. Apakah kita lukis telinganya dengan perkataan baik atau buruk? Apa matanya kita lukiskan dengan penglihatan yang benar, yang salah? Apakah hatinya kita tanam yang baik atau yang buruk? Kita akan mewarnai seluruh kepribadian anak ini. Kita diingatkan oleh Allah. Ya. Kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Semua manusia lahir ke dunia dalam keadaan suci bersih. Lalu kedua orang tualah yang mewarnai anak ini menjadi berperangai Yahudi, berperangai Nasrani, dan berperangai Majusi. Inilah yang saya katakan bahwa ibu bapak itu banyak dosanya. Jangan bilang tidak ada dosanya, tapi lebih besar lagi dosa ketika sang anak melawan ibu bapaknya. Karena bapak ibu dititipkan amanat 3 ini oleh Allah. Nah, ketika 3 amanat ini, pendengaran, hati, dan penglihatan, ya, kita sekarang ini bapak-bapak, penglihatan, pendengaran, hati kita dibesarkan oleh ibu bapak kita dulu. Lalu kita datang bersekolah kemana? Lalu kita datang belajar kemana? Lalu kita duduk di guru mana? Kita belajar agama, belajar pengetahuan. Semuanya akan mewarnai penglihatan, pendengaran, dan hati. Ketika ini tidak kita pelihara bagus-bagus, setelah kita dewasa, kita pelihara penglihatan, pendengaran, hati, dijelaskan oleh Al-Quran orang yang tidak memeliharanya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh akan menjadi kayu bakar api neraka jahanam adalah terdiri manusia dan jin. Manusia yang diberi pendengaran, diberi hati, diberi penglihatan, tidak menggunakan, hati diberi tidak memahami, mata melihat tidak mengambil pelajaran, telinga yang mendengar tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Ulaika kal an'am. Kalau sudah demikian kamu tidak berfungsi 3 potensi yang diberikan Allah kepadamu ini tidak berfungsi dengan baik, ulaika kal an'am, maka mereka seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Itulah mereka yang lalai. Nah, dengan demikian bapak-bapak, ibu-ibu, maka agama akan menjawab bagaimana memanfaatkan mata, bagaimana memanfaatkan telinga, dan bagaimana menggunakan hati nurani kita. Hati kita itu adalah ibarat pelabuhan. Maka hati tempat berlabuh berbagai macam kapal. Hati kita tempat berlabuhnya hidayah, tempat berlabuhnya petunjuk,
tempat turunnya nur dan rahmat Allah di dalam hati. Maka tugas utama kita sekarang ini setelah selesai dididik oleh ibu bapak kita, maka tugas kita adalah memelihara hati ini dengan baik. Karena ini potensi yang sangat berharga. Hati itu adalah cermin. Hati itu bagaikan lentera di dalamnya. Ada cahaya di hati itu. Oleh karena itulah Allah melukiskan dalam ayat yang kita baca tadi. Allahu nurus samawati wal ard. Sampai nurun ala nur. Allah menjelaskan betapa penting cahaya petunjuk ini. Keimanan dan ketaatan ini menjadi hal yang penting bagi setiap orang. Nah, itulah makna betapa hebatnya Allah telah menciptakan manusia ini dalam perkara yang besar. Telah menciptakan kita ini, betapa hebatnya kita ini diciptakan Allah. Betapa besar potensinya. Ketika penglihatan, pendengaran, hati kita manfaatkan dengan maksimal. La'allakum tashkurun, ya, agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka orang yang bisa menggunakan mata hatinya, menggunakan mata pendengarannya, kemudian menggunakan penglihatannya, maka dia akan menjadi manusia yang disebut dengan insan kamil, manusia yang paripurna, manusia yang sempurna, manusia yang sungguh memiliki kelebihan-kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itulah, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah menciptakan manusia ini semuanya berasal dari air. Maaf, ya, batu diciptakan dari air, Pak. Emas dari air, kayu dari air, tubuh kita dari air, bumi langit dari air, bintang-bintang dari air, matahari dari air, bulan dari air, semua dari air. Allah yang menciptakan demikian. Ya, kullu syai'in khalaqa minal ma'. Segala sesuatu diciptakan dari air. Ya, oleh karena itulah kita diingatkan oleh Allah agar amanat yang dititipkan kepada kita ini, penglihatan, pendengaran dan hati ini, kita jaga baik-baik. Kita jaga sampai akhir hayat kita. Ya. Betapa susahnya kita, bapak-bapak, ketika Allah mencabut pendengaran kita. Betapa susahnya. Ketika Allah mencabut penglihatan kita, betapa susahnya. Ketika Allah mencabut fungsi hati kita, lalu menjadi hati orang yang tidak sehat. Coba, nikmat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penjelasan terakhir tambahan khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan mulai masuk kepada zakat ya, atau bayat 60. Ya, supaya Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu,